Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Deva Pratama Kurniawan di Studio Rubar 13. Kali ini saya masih ditemani dengan Mas Dedi Eka Prasetyo yang mungkin akan selalu menemani saya di minggu-minggu selanjutnya. Dan kali ini kita kedatangan tamu baru yang mungkin di pembahasan ceritanya bakalan mengundang rasa penasaran, rasa ingin tahu penonton. Nah, mungkin mbaknya bisa memperkenalkan diri. Hai, kembali lagi dengan saya, Iswanda Aulia Putri. Kalian boleh mengenal aku sebagai Vanda, cukup sebagai Vanda. Jangan lebih, jangan kurang. Not anymore. That's Vanda. Oke, itu aja. Udah. Di pembahasan video kali ini kita akan mengusung tema mata batin. Tapi sebelum itu, saya sebenarnya kurang percaya dengan yang namanya mata batin. Karena saya termasuk orang-orang yang menolak hal-hal yang semacam itu. Seperti ya, mungkin dulu ada teman saya yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Dia itu katanya juga bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Namun karena saya, meskipun saya juga sering diganggu, dinampakin sekali-sekali kan, tapi saya tetap menolak adanya hal itu. Tapi saya masih mempercayai adanya hal gaib. Tapi tamu yang kali ini kita undang ini, kata beberapa orang yang berpengalaman, bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Hal-hal gaib mungkin, atau hal-hal yang nggak bisa dilihat dengan orang-orang normal pada umumnya. Mungkin mbaknya bisa menjelaskan apakah mbak itu bisa atau enggak. Jadi, mata batin itu mata batin itu memang benar adanya, tapi gak semua orang, ya benar, gak semua orang bisa percaya dan gak semua orang bisa menerima kenyataan itu. Tapi untuk beberapa orang yang sudah terlahir untuk memiliki mata batin, ya udah, dia ada. Dan mata batin itu ya udah, kita gak pernah minta mata batin itu ada kalau orang yang terlahir memiliki mata batin. Jadi itu tidak diinginkan karena itu bersifat dari turun-temurun. Kalau misalkan kamu menginginkan mata batin, itu beda lagi. Kalau kamu menginginkan mata batin, ibarat kayak suatu perjanjian yang kamu inginkan, karena kamu menginginkan mata batin. Berbeda dengan orang yang sudah terlahir memiliki mata batin. Saya mau nanya nih, kalau misalnya kan orang-orang, ya mungkin orang-orang yang nggak pernah melihat atau nggak punya keturunan mata batin gitu kan, tapi tiba-tiba itu seketika tuh tiba-tiba dia bisa melihat gitu, gimana? Jadi itu namanya jin. Jin ada yang pernah lihat gak sih, kayak kalian pernah lihat CCTV nggak? CCTV kadang ada tiba-tiba ada beluknya, ada kayak gumpalan, beluk. Jin itu wujudnya seperti itu. Tahu afirmasi kayak semakin orang kayak orang kayak udah takut duluan, di sana ada genderuwo, di sini ada ini, di sini ada ini, udah diafirmasi duluan. Dia udah ngebentuk
Oh iya. Kayak ya udah aku butuh sesuai apa yang kamu minta, karena semakin banyak apa ya, kayak semakin banyak afirmasi negatif yang orang-orang keluarin, jadi semakin kayak semakin takut ya, semakin takut dia tuh semakin bisa ngebentuk jadi apa yang kamu inginkan. Nah kalau orangnya banyak, dia bisa kayak ya tiba-tiba bisa nongol ke kamu, ke orang-orang yang yakin dia tongolin, atau pengen orang-orang yang udah takut, atau orang-orang yang memang apa ya, menurut dia kayak lagi kosong gitu. Tahu kan, pasti kayak pernah dengar kan, orang yang lagi kosong atau orang yang lagi takut biasanya bisa dilihatin dari itu, karena ya udah berafirmasi duluan, karena ada sudah terbentuk dari afirmasi negatif itu tadi. Karena memang jin, setan apapun itu ya bentuknya kayak gumpalan, kayak ya udah dia sebar-sebarkan, karena dia jadi kayak gitu tuh karena afirmasimu, request kita tuh sesuai apa omongan orang ya. Kayak pernah kan kayak mitos orang-orang tuh di sini, kata orang tua biasanya ya, di sini tuh udah ada ininya, jin ininya, ada penunggunya. Nah semakin banyak orang yang percaya, kayak percaya di sini ada penunggunya ini bentuknya kayak gini, dan dipuja-puji, disembah di apapun, diafirmasi, pokoknya disupport, ya dia makin gede, dan semakin gede dia bisa apa ya, punya kekuatan buat jadi apapun yang dia mau, yang pertama, dan dia bisa kayak ngapa-ngapain, kayak kita bisa melakukan hal apapun. jadi gitu. Nah kira-kira kayak orang-orang seperti saya ini kan, saya kan nggak bisa lihat kan, kira-kira bisa dibuka nggak? Bisa, kalau ada orang yang mampu buat buka. Kalau ada yang mampu gitu? Iya, kalau saya kan nggak mau beresiko. Iya benar, saya juga nggak mau. Karena apa ya, membuka mata batin seseorang itu sama aja membuka risiko pada diri kita sendiri. balik lagi kan. Soalnya ya aku tahu kamu, tapi imbasnya ke aku. Kalau kamu kenapa-kenapa, kita kayak kerasa orang ini kena ini, orang ini kena ini, kita harus nolongin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu kenapa-kenapa, belum tentu kamu akan bisa nolongin atau udah sekuat kita. Berarti Zen gak usah ditolong. Nah pas udah kebuka aja mata batinnya, Ya. apa dia itu bisa ngelihat aura-aura seseorang gitu? Kalau kau buka tuh, kamu mau mempelajari ilmunya nggak, mau mengasah ilmunya nggak? Kalau sebatas buka pengen tahu makhluk-makhluk, ya cuma pengen tahu, ya sekedar tahu, kayak ya tahu doang gitu. Di sini ada makhluk ini, di sini ada makhluk ini, di sini udah terbentuk kayak gini. Tapi kalau misalkan kamu mau mengasah ilmunya, jadi membuka bukan berarti orang itu juga berilmu kayak apa ya, mau mengasah gitu loh. Orang itu belum tentu mengasah. Jadi kalau misalkan kamu mau mengasah, ya otomatis kamu bisa melihat kemampuan di luar batas kamu melihat hal biasa. Jadi apa ya, kalau nggak diasah ya nggak apa-apa, ya kita cuma bisa lihat doang, cuma bisa berinteraksi doang. Tapi kalau misalkan kamu pengen asah, kamu bakalan penasaran ilmu ini, ilmu itu, dan kayak beberapa orang tua dulu kan punya ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Apa sih kalau udah dibuka, kayak orang kita aja, orang awam aja penasaran kan, kok bisa orang ini berilmu, penasaran dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita sama kayak orang-orang umum pada umum, kayak kalau mau diasah, jadi bakalan tahu, bakalan apa ya, dapat ilmu lebih. Tapi kalau nggak diasah ya udah, kita cuma sekedar lihat dan berinteraksi doang. Nah pas setelah dibuka nih, mungkin dia nggak mempelajari nih, pas dia setelah buka, apakah makhluk-makhluk itu tahu kalau dia bisa lihat itu? Bisa tahu, dia tuh kayak apa ya, kayak kita tuh ada sinyalnya. Kayak kita tuh bisa sinyal dong, bisa pertobatan, kayak apa ya udah kita ada sinyalnya, kita bisa actually kayak orang ini tahu aku, kayak aku di sini loh gitu.
Berarti Gitu. bisa komunikasi juga. Bisa. Kalau kamu pengen bisa. Heeh. Oke kak, sampean gelem ta mas? Enggak. Kak. Barang nih misalnya kan aku njaluk yo kak iki maksudnya pernah sih kok batin ngono tapi aku pengen tapi setelah bisa itu apa, aku tuh orangnya sih modelnya kalau misalkan sudah kayak itu habisnya tuh next apa, contoh segini misalkan aku sudah kaya punya segalanya, tapi habis kaya sudah punya segalanya itu apa, habis itu nextnya apa, yang gitu tok kan, tapi mending gak usah deh. Bos kita hidupin hidup itu apa adanya kayak gini akhirnya. Jadi menyadarinya itu sudah kayak cepat gitu loh, kayak habis itu apa paling gini aja, mending nggak usah lah, mending kita biasa-biasa aja. Gitu. Jadi ya normal aja jadi orang. Ya karena nggak akan jadi orang normal itu nggak akan mencari resiko men. Paling Kamu akan hidup bebas, tenang, paling ya risikonya lorong, Iya. batuk pilek. terus stroke, padahal stroke karena kesalahan dia sendiri. Nah, aku rasa penasaran. Nah, kan ya saya kan ada beberapa orang juga yang nggak bisa lihat kan. Nah, supaya ya saya ini terserah mbaknya nih mau apa enggak nih, bisa bukti atau enggak buktiin gitu. Nggak bisa. Karena nggak mau beresiko. Iya sih bener. Nggak mau beresiko di korbannya dan nggak mau beresiko di saya, karena kamu nggak akan bisa ngerasain resiko saya. Itu resiko saya ngambil sendiri. Kamu enak buktiin dong mbak. Iya sih bener. Resikonya di saya tuh kamu nolongin nggak kira-kira? Nggak akan bisa kan? Nggak bisa. Karena apa ya gitu, nggak bisa dibuktiin. Karena kalau berani beresiko ya silakan. Kayak orang-orang yang apa ya, kayak beberapa YouTuber yang kerasukan, ya dia udah berani beresiko dan ada orang yang mau diresikoin. Jadi ya udah, dia bisa melakukan interaksi. Kalau saya kan nggak mau beresiko karena nggak mau terjadi apa-apa. Kayak film-film, kayak YouTube orang-orang itu kan dia sudah berjanji atau sudah sepakat dia akan menghadapi resiko itu. Nah, saya kan nggak mau, karena saya nggak mau mengorbankan orang dan saya nggak mau dikorbankan juga, karena nggak semua itu bisa ditangani. Kayak ini cuman sekedar mata batin dan kamu cuman bisa melihat, tapi belum tentu kamu akan bisa mengendalikan. Kalau kamu kayak tadi nih, kalau orang mau mengasah, ya orang itu akan berkembang ilmunya. Ada ilmu ini, ilmu itu, ilmu ganjil genap, ilmu segala macam. Bahkan yang terlahir ganjil genap, ya kan? Kalau misalkan dia sudah berilmu, bisa mengendalikan, ya sudah, berarti dia sudah resiko, itu oke. Tapi bagi saya nggak mau menumbalkan siapapun, saya nggak mau mengorbankan siapapun. Jadi percaya nggak percaya, tapi ya itu, dia hidup sebagai gumpalan. Berarti kayak gini, dia hidup sebagai gumpalan, ya sudah, kalian afirmasi. Selebihnya ya itu karena apa ya, karena mereka dikuatkan, karena ilmu-ilmu, karena sudah ada orang yang mengilmukan dirinya, sehingga kayak ada yang udah percaya ketiganya tuh kuat gitu. Iya, tapi yang percaya maksudnya kan gitu, maksudnya omong-omongan kayak gitu percaya, soalnya sudah banyak kok yang bilang kalau misalkan sejatinya mereka itu cuma memang berupa asap, gumpalan, hoax dan lain-lain, tapi karena kitanya
yang ngomong dan akhirnya mereka membentuk dari omongan kita dan mereka malah seneng, ya itu makanya mending aku ngerasionalkan diri atau ngelogikain ya wis itu aja. Tapi kalau ngomongin mereka memang ada di antara kita yang tulis gitu, maksudku hanya sekedar itu aja, nggak yang kalah lebihkan gitu, ya wis lah. Makanya mungkin sampai hari ini nggak yang aku pribadi nggak yang gimana ya semua kayak gitu soalnya. Cuman kalau apa ya, tingkat level peka aku itu yang tadinya mungkin agak tinggi jadi sekarang jadi merendah, nggak tahu mungkin karena usia atau sudah karena menikah atau apa, nggak paham. Tapi kalau dulu sih emang peka aku agak ini, karena yang mungkin nggak bisa udah berapa itu ya, pernah itu kayak sini tuh panas, sini dingin, sini ada, sini tuh panas, sini panas, sini terus merokok adem gitu, sampai sing nggak usah tak gini terus gini, tak aku berdiri gitu loh, panas kok ada sebatas itu ada. Tapi sekarang yang gitu-gitu udah nggak yang Mbak bisa lihat mata batin itu sejak kapan? Sejak dari lahir. Jadi terlahir lah di rahim ibuku dan menjadilah anak ayahku, maka kalian akan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Tapi tadi kan bilangnya itu apa namanya, karena keturunan. Tadi sudah ini turunannya dari siapa sih? Ayah Dari siapa? Ayah dari bapaknya, Kakeknya. dan turun-turunan. Duh, itu tadi yang disebutin rata-rata laki-laki, kok sekarang perempuan? Ada yang namanya darah daging, saudara atau dominan. Dominan berarti ya? Iya. Bukan karena Kayak gender. ya dominan ke ayah, kayak percaya nggak percaya tapi kayak saudara gitu loh, kayak ya aku saudara sama ayah dan kayak nurun gitu loh. Anak pertama? Iya. Kamu anak pertama? Iya. Bapak dari itu juga dari anak pertama? Enggak. Oh enggak? Tapi dari di antara semua saudaranya beliau yang bisa. Berapa bersaudara itu yang dari mbak itu? 6 dari ayah, 6. Nomor? Ayahku nomor 5 dan dia yang paling kayak yang paling bisa, yang paling bisa, yang paling tuh. Kalau mbah terus dari siapa nggak tahu? Gak tahu, gak tanya juga karena gue gak tahu. Soalnya kan ini kan tadi kan kalau ditanyain kan dari keturunan. Nah, sing Deva tadi bilangnya kan apabila kalau yang bukan dari keturunan tapi moro-moro dapat gitu loh, ya itu tadi kan penjelasannya adalah karena di apa namanya, Kak sendiri. afirmasi. Iya, afirmasi. Tapi maksudku kan afirmasi itu kalau itu ya, kalau ngomong dari teori, karena kan tercipta berdasarkan ini ketakutannya orang-orang terus akhirnya mereka itu. Tapi kalau misalkan orang itu nggak takut, yang tadinya emang nggak yang ya biasa aja orang itu, tapi tahu-tahu tapi bisa jadi kayak apa ya, ada yang pernah dengar keturunan Sirang nggak? Oh, ini berarti kayak yang di film itu apa, adalah film itu, ini memang awalnya nggak anu, tapi taunya itu dari yang kakeknya terus ke cucunya. Iya, ada yang kayak gitu, ada yang keturunan Sirang. Film itu. Ada yang keturunan berjangka, ada yang dari. Tapi aktifnya ketika di umur berapa gitu dia baru itu. Betul, ada yang kayak gitu. Oh, berarti tetap baliknya keturunan ya? Iya. Bisa keturunan. Karena apa ya? Karena keturunan itu ada yang satunya kuat, kayak kuat apa ya, kayak berilmu dan kuat dan memang nggak diputusin, kayak bahasanya orang kayak itu ini, kayak apa, dibawa mati gitu loh. Kayak apa kalau di dalam bahasa apa keraton itu atau bahasanya ini trah berarti. Iya. Terus trahnya dia itu nanti. Jadi kayak mbaknya itu bawa mati ilmu itu, kayak ya udah pas nanti itu jadi keturunan kan orang-orang tua dulu. Nah, ada yang bilang kayak gitu atau tawain kayak gitu. Ya, kayak gitu. Tapi kalau di ini kan tadi bahasnya mata batin ya. Apa mata batin itu sama nggak sama yang indra kan? Soalnya kalau
kayaknya kalau nurut Linta baca-baca lebih anu lagi ini beda kayaknya. Beda. Mata batin itu dia lihatnya dari batin. Oh ya berarti bener yang dari apa namanya memang apa namanya melihatnya tuh nggak kita ngeliat gini, Iya. tapi malah kalau tambah merem mungkin malah tambahin ya. Kayak batin. Oh, batin. Iya batin Iya, iya. kayak batin. Ya batinan gitu. Iya. Tapi sedangkan kalau indra keenam ada indra pendengar, melihat. Itu kan 5, habis itu Iya. ada yang itu tadi plusnya Iya. tadi itu. Nah, indra keenam ini lebih di atasnya mata batin karena ada 6. Anjay. Oh. Karena dia ada matanya, ada pendengarnya, ada perasaannya, dan lain sebagainya. Terus beda lagi sama orang yang apa ya, kayak berilmu atau mau mengilmukan, itu beda lagi. Karena dia mau berilmu, itu beda dengan orang yang memiliki mata batin atau indigo. Kalau indra keenam beda. Aku sama indigo itu juga kayaknya beda pengertian juga soalnya, karena indigo kalau yang aku tangkap itu emang lebih ke warna aura, bukan yang ini. Ya, karena kemampuannya lebih apa ya, bisa mengetahui hal sensitif, kayak sensitifnya itu dapat. Sedangkan kalau indra keenam kan mostly judge, see, dengar, terus ngobrol gitu kan. Kalau mata batin kan kebatinan. I think aku lihat ini. Ya. Sedangkan kalau orang berilmu kan memang sudah biasa, kayak dia mengasah, ingin dapat ilmu. Yang lebih lagi soalnya mungkin ya Kak, ada yang itu kan, kalau yang tak lihat ini salah satu yang tak lihat di YouTube, kalau orang sudah dapat kayak apa namanya gift kayak gini tuh dia bilangnya malah ini apa namanya ini titipan yang atau amanah yang harus saya jaga atau di ini. Makanya mungkin ya maunya nggak mau emang, tapi ini ternyata sudah kejadian ya wes. Ya nggak mau, terus ya udah dapatnya gini ya udah. Tapi kayak harus, kalau aku ya pribadi, harus ditutupi dan memang nggak boleh tahu, karena kalau orang tahu bisa jadi yang pertama kesempatan dalam hal apa sih ini, kesempatan buat apa ya, kayak ya jadi peluang buat diapa-apain atau kayak apa ya. Kalau orang tahu kayak gitu kan, orang ini kayak gini, jadi orang yang kayak berilmu atau orang yang memang ingin berniat jahat sama kita kan udah kayak ingin didik kita gitu loh, buat jadiin saluran atau apa. ya kok dingin. Iya, lantai 2 Simbis. Nah itu katanya Nana nggak pakai kerudung, waktu ketemu saya itu 2 kali pakai kerudung, cuman ya nengokin aja gitu, mukanya melas memang. Iya, kayak orang kayak minta tolong, tapi aku gak tolongin dia. Aku sampai sekarang terus gak ketemu dia lagi. Mungkin karena pengen ngeliatin ke saya yang syar'i kali ya, versi syar'inya kali.